Kami datang di hadirat-Mu Bapa di surga, serta memuji dan memuliakan Engkau, bersyukur akan kasih setia yang Kau anugerahkan bagi kami dari hari ke hari. Karena sesungguhnya kami merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami telah memuji-muji memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau Tuhan yang kudus yang bertakhta di surga, dan kami yakin bertakhta di tengah-tengah kami semua. Dan saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan urapi firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Urapi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman-Mu, serta mengurapi semua sidang jemaat yang hadir, juga yang berada di rumah dan di tempat masing-masing yang mengikuti siaran ini. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Salam semuanya, baik saudara-saudara yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, Tuhan menyertai dan mengasihi kita semua. Mari kita buka bersama-sama dalam kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur 121 ayat 1 hingga ayat 8. Saya akan baca ayat-ayat yang ganjil. Saya minta partisipasi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk membaca ayat-ayat yang genap. Dimanapun saudara-saudara berada, di tempat ini atau di rumah masing-masing, kita akan baca ayat ini secara bersahut-sahutan. Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Mazmur 121 ini sebagaimana dengan beberapa pasal yang lain berisi tentang nyanyian ziarah. Kita tahu kalau namanya ziarah berarti orang-orang yang berkunjung ke tempat-tempat yang dianggap kudus, ke tempat-tempat yang bernilai religius atau bernilai agamawi. Kalau kita orang-orang Kristen, ada tempat-tempat yang orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen menganggap bahwa Yerusalem dan beberapa tempat di Israel itu merupakan tempat-tempat kudus di mana orang datang berziarah. Tapi pada zaman kita ini, setelah Yesus Kristus datang ke dalam dunia, maka Alkitab menceritakan pada kita atau menyampaikan pada kita tentang sebuah ziarah, bukan lagi dilakukan hanya di Yerusalem dan di beberapa wilayah di Israel. Karena Yesus telah mengatakan itu dalam Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai ayat 24. Dia berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah Bapa, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran.
Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Cerita ini adalah percakapan yang terjadi antara Yesus dan seorang perempuan Samaria. Berada di sebuah sumur yang disebut sumur Yakub. Dan di situ perempuan Samaria ini berkata pada Yesus, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, di sebuah gunung di Samaria." Pada waktu kerajaan Israel terbagi menjadi dua bagian, 10 suku menjadi satu kerajaan, dan Yehuda menjadi satu kerajaan. Maka untuk menyembah Tuhan pun mereka pada akhirnya terpecah, sehingga dibangun tempat-tempat penyembahan selain yang ada di Yerusalem. Bukit-bukit pengorbanan dibangun di mana-mana, dan itu semua dibangun oleh orang-orang Israel. Dan yang mendasarinya adalah karena kerajaan itu sudah terpecah dan sering kali berperang satu sama lain. Nah, di sini orang-orang yang berada di kerajaan utara sebenarnya bingung mau berbakti di mana. Kalau ada peperangan antara kerajaan utara dan kerajaan selatan, maka orang-orang yang di kerajaan utara ada ketakutan untuk datang di kerajaan selatan di Yerusalem. Sehingga mereka membangun tempat-tempat penyembahan. Dan selain itu, raja yang memimpin mereka tidak mau pada akhirnya kerajaan utara itu akan menyadari bahwa mereka bersatu dengan kerajaan selatan. Lalu dibangunlah tempat-tempat penyembahan. Ada beberapa alasan yang mengakibatkan menjadi penyebab sehingga tempat-tempat pengorbanan, tempat-tempat penyembahan itu dibangun di beberapa tempat di Israel. Tapi di sini Yesus katakan dengan sangat jelas kepada perempuan itu, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di atas gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang." Sejak pada zaman Yesus katakan saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Ini disampaikan oleh Yesus pada perempuan Samaria. Dan kalau kita teliti dan baca ayat-ayat ini dengan saksama, bahwa Yesus sedang menekankan di sana penyembahan kepada Bapa bukan hanya di gunung di Samaria, bukan hanya di Yerusalem. Karena penyembah-penyembah Bapa akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, dan itulah yang berkenan pada Tuhan. Dengan kata lain, penyembah-penyembah Bapa akan menyembah Bapa bukan di Samaria saja, bukan di Yerusalem saja, tapi dimanapun ada orang yang menyembah Bapa, Bapa menerima penyembahan itu, dan Bapa menghargai semua orang yang menyembahnya, dan penyembahan itu diterima oleh Bapa di surga. Kalau kita baca ayat ini berkata adalah nyanyian ziarah, maka untuk berziarah kita bukan lagi harus dan wajib datang ke Yerusalem, bukan lagi wajib datang mengunjungi seluruh wilayah Israel. Kalau kita bisa datang itu puji Tuhan, tapi kalaupun tidak datang itu tidak menjadi penghalang untuk kita berjumpa dengan Tuhan. Tempat-tempat yang dianggap tempat keramat di mana orang berziarah, itu tempat-tempat yang bersejarah di mana ada satu peristiwa yang dilakukan oleh Tuhan secara luar biasa, baik kepada bangsa Israel pada umumnya maupun kepada nabi-nabinya yang memproklamirkan tentang kehadiran Tuhan pada waktu Israel dan Yehuda telah tersesat. Orang-orang yang dipakai oleh Tuhan mendemonstrasikan kuasanya seperti Elia. Dia berperang melawan 450 nabi Baal dan dia mengalahkan semuanya, mereka semua. Dan itu satu hal yang luar biasa,
karena Tuhan menyertainya. Tuhan menyatakan kuasanya dengan membakar semua persembahan yang sudah disirami air. Itu artinya mujizat-mujizat terjadi. Dan orang-orang Kristen kadang ke sana, ke wilayah Israel, dan mereka berusaha mengunjungi tempat-tempat ini yang punya nilai religius, punya nilai agamawi, punya nilai-nilai secara alkitabiah. Tapi sekarang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya mau katakan kepada kita semua, berdasarkan apa yang dikatakan oleh Yesus pada perempuan yang ada di Samaria itu dalam ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau Yesus telah mengatakan ini secara jelas kepada perempuan Samaria, maka kita juga harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat-ayat ini untuk menyembah Bapa di surga. Tidak hanya datang ke tempat-tempat yang bersejarah, ke tempat-tempat yang punya nilai secara religius, tetapi dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan. Perjumpaan kita dengan Tuhan tidak terjadi karena kita harus datang ke Yerusalem atau di beberapa tempat di mana mujizat-mujizat telah terjadi. Karena beberapa tempat di mana ada lawatan Tuhan yang luar biasa, termasuk di 7 kota di Asia Kecil, di mana Yohanes di Pulau Patmos telah mendapat firman Tuhan dan mengirimkan ini pada 7 jemaat dalam Wahyu pasal 2 dan 3. Tempat-tempat itu pernah punya sejarah yang luar biasa dalam kekristenan, tapi sekarang ini tempat-tempat itu tinggal menjadi sebuah kenangan yang masih dikunjungi sebagai situs-situs bersejarah yang punya nilai religius bagi kita orang-orang percaya. Tapi Alkitab mengatakan di sini bahwa kita tidak harus datang ke sana untuk menyembah, karena saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Penyembah-penyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, tapi dimanapun kita berada, kita bisa menyembah Tuhan. Kalau demikian, nyanyian siara yang pada zaman dulu hanya dinyanyikan kalau orang-orang datang ke Yerusalem dalam perayaan-perayaan, sekarang kita bisa nyanyikan nyanyian ziarah ini di tempat dimanapun kita berada. Pastikan kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di sini, sehingga kita menyanyikan nyanyian ziarah ini sebagaimana yang dicatat dalam Alkitab. Dan Daud serta orang-orang Israel menyanyikan nyanyian-nyanyian ini ketika mereka mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah secara religius atau secara agamawi. Lalu kemudian kita harus sadar bahwa warisan tempat kediaman kita itu bukan di atas bumi ini, kata firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai ayat 16 berkata, dalam iman mereka telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, suatu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, sebab Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ini dicatat mengenai pahlawan-pahlawan iman. Mereka itu merindukan sebuah tanah air yang menjadi tempat kediaman mereka yang sesungguhnya,
Tapi kemudian Alkitab mencatat mereka merindukan tanah air surgawi dan bukan tanah air di bumi ini. Mereka punya banyak kesempatan, punya banyak waktu untuk pulang sepanjang umur hidup mereka. Tapi mereka putuskan tidak pulang ke rumah mereka, ke tanah air mereka. Karena yang mereka nantikan adalah tanah air surgawi dan bukan tanah air di bumi ini. Jadi sesungguhnya tanah air kita yang sebenarnya bukanlah tempat tinggal kita di atas bumi ini. Karena Alkitab mencatat dalam Ibrani pasal 13 ini bahwa kita hanya bagaikan pendatang dan perantau di bumi ini. Walau kita lahir di tanah kita secara manusia, tapi secara rohani di hadapan Tuhan, kehidupan kita berasal dari surga dan bukan berasal dari bumi ini. Lalu kemudian kita terlahir di atas bumi ini untuk sementara waktu, tapi pada akhirnya kita akan kembali lagi ke surga. Jadi di bumi kita sedang bersiar, di bumi kita sedang melakukan perjalanan kita, dan kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam iman kapanpun kita mau datang kepadanya. Karena Dia berkenan untuk berjumpa dengan anak-anaknya dalam iman dan bukan dalam fisik sebagaimana kita berjumpa pada saat ini. Perjumpaan dengan Tuhan hanya dapat terjadi di dalam iman dan keyakinan setiap orang percaya. Nyanyian ziarah ini bukan lagi hanya dinyanyikan ketika datang ke situs-situs yang ada di Yerusalem, tapi nyanyian ziarah ini dapat kita nyanyikan kapanpun, dimanapun kita berada, di tempat di mana kita mengalami mujizat secara langsung dengan Tuhan. Kalau di Yerusalem itu hanya mempunyai cerita di mana orang-orang dilawat oleh Tuhan. Kalau ke Gunung Tabor, orang hanya melihat bahwa di sana Elia disertai oleh Tuhan secara luar biasa, dan masih banyak tempat lagi di mana orang menyaksikan karya Tuhan yang maha dahsyat. Tetapi di tempat di mana kita ada, kita dapat mengalami hal serupa, bahkan Yesus katakan yang lebih besar lagi bisa kita alami. Bukan sekedar cerita, tapi kita bisa mengalaminya. Kita bisa mengalami kesembuhan di rumah kita masing-masing. Kita bisa mengalami pemulihan rumah tangga di rumah kita masing-masing. Itu semua terjadi karena perjumpaan Tuhan dalam iman. Ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dan percaya pada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kalau kita berjalan kemudian melihat sebuah bahaya datang, tapi Tuhan menyelamatkan kita, itu pun karya dahsyat dari Tuhan, dan kita bisa menyanyikan ini bagaikan sebuah ziarah di hadapan Tuhan. Tuhan adalah juru selamatku. Ayat-ayat yang kita baca di sini berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Nyanyian ziarah ini tidak perlu kita datang ke Israel untuk menyanyikannya, karena di sini kita bisa menyanyikannya dengan ungkapan iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Di sini kita tidak melihat gunung, hanya gunung yang ada di Tembagapura, tapi gunung-gunung pencobaan, gunung-gunung kesulitan, gunung-gunung persoalan, gunung-gunung problematik yang datang dalam hidup kita. Ada begitu banyak gunung-gunung kesulitan yang kita hadapi. Lalu kita berkata, dari mana akan datang pertolonganku? Ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit yang bisa kita pandang dan bumi yang kita pijak adalah ciptaan Tuhan yang kita sembah. Dan Dia adalah Tuhan kita, bukan hanya Tuhan orang Israel, bukan hanya Tuhan ketika kita ke Yerusalem, tapi Dia adalah Tuhan bagi semua orang. Ada banyak orang yang tidak bisa datang ke Yerusalem, tidak bisa mengunjungi situs-situs resmi, situs-situs religius yang ada di wilayah Israel dan di tempat-tempat lain yang mempunyai nilai sejarah kekristenan. Tapi kita bisa berjumpa dengan Tuhan sekali lagi di tempat di mana kita ada. Dan tempat itulah menjadi tempat kita berziarah untuk berjumpa dan berdoa kepada Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan.
Karena pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau Tuhan yang menjadikan langit yang kita pandang dan bumi yang kita pijak, Tuhanlah pemilik semuanya. Karena Alkitab berkata, Tuhanlah yang mempunyai langit dan bumi dan segala isinya, termasuk kita ciptaannya. Kalau Tuhan pemiliknya, maka dimanapun kita berada, sebagaimana dikatakan oleh Yesus, kita bisa berjumpa dengan Tuhan dalam iman dan menyanyikan mazmur ini, dan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Kadang-kadang kita sudah berat menjalani hidup. Kadang-kadang karena banyaknya tekanan dalam perjalanan iman kita, maka hampir-hampir mungkin kita akan menyerah karena kesulitan banyak yang terjadi. Karena tipu muslihat iblis terjadi di mana-mana. Tetapi orang yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, memahami dengan benar bahwa Tuhan tidak membiarkan kaki kita goyah. Karena penjaga kita, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Dialah penjaga saya dan saudara-saudara sekalian. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kita sebagai anak-anaknya. Karena kita adalah Israel secara rohani. Pemenang-pemenang, pahlawan-pahlawan iman secara rohani. Kita percaya bahwa Tuhan ada beserta kita. Zaman dulu Allah hanya menyertai satu bangsa saja di atas bumi ini, itu bangsa Israel. Tapi sekarang Allah menyertai semua orang percaya dari segala bangsa di atas bumi ini. Karena Tuhan tidak pernah membedakan orang, tidak membedakan warna kulit, tidak membedakan status sosial manusia, hamba atau merdeka, orang putih, orang kulit hitam, atau orang kulit kuning, kalau ada kulit yang lain juga, semua dikasihi oleh Tuhan sebagaimana yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan Dia adalah penjaga bagi kita semua tanpa membeda-bedakan. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Penjaga Israel ayat 5 katakan, Tuhanlah penjagamu. Tuhan penjaga saya dan saudara-saudara. Lalu dikatakan di sini, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan yang menaungi kita dengan keselamatan daripadanya. Kalau kita ke padang gurun di mana orang Israel pernah mengadakan perjalanan keluar dari Mesir menuju ke negeri perjanjian, ke tanah Kanaan, maka Alkitab menceritakan bahwa mereka dituntun oleh Allah dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu diciptakan oleh Tuhan, dan tiang api pada waktu siang, tiang awan menaungi orang-orang Israel sehingga mereka itu terlindung dari terik matahari yang bisa membuat mereka mati. Lalu kemudian pada malam hari, tiang awan itu menjadi tiang api yang menerangi perkemahan wilayah Israel, karena mereka tidak mungkin menemukan alat penerang di padang pasir pada waktu malam. Tapi Tuhan memberikan cahaya bagi mereka melalui tiang api, dan itu adalah hadiratnya, itu adalah kehadirannya yang lebih dahsyat lagi bisa terjadi pada setiap orang percaya di rumah masing-masing atau dalam pribadi-pribadi kita, dimanapun kita pergi, kapanpun dan dimanapun kita berada, sesuai dengan firman Tuhan, asal kita percaya kepadanya. Dia Tuhan yang Maha Kuasa, dan hanya kepadanya kita memuji dan menyembah. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Kadang-kadang tanpa kita sadari mungkin kecelakaan sedang menanti kita, karena iblis telah memasang jerat-jerat yang bisa membinasakan anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan melindungi kita. Karena itu kemanapun pergi, kemanapun kita berada, kita pastikan bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan, ada dalam naungan Tuhan. Rumah tangga kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan ketika Dia melindungi kita, Dia menjauhkan kita dari segala kecelakaan. Dia melindungi kita, menjaga kita terhadap segala kecelakaan, dan Ia menjaga nyawa kita
kata Alkitab. Ayat ini berkata, Ia akan menjaga nyawamu. Nyawa kita dijaga oleh Tuhan. Kadang-kadang kita telah berusaha, kita tidak bisa menjaga nyawa kita, tapi Tuhan adalah Allah yang bisa menjaga nyawa kita. Kekuatan kita sangat terbatas untuk menjaga hidup kita, tapi Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, dan Dialah yang menjadi jaminan menjaga nyawa saya dan saudara-saudara sekalian. Ayat yang ke-8 berkata, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari sekarang sampai selama-lamanya Tuhan menjaga keluar masukmu. Kemanapun kita pergi, Tuhan jaga kita. Itu yang dikatakan oleh ayat-ayat ini. Keluar masukmu, Tuhan penjaga bagi kita. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan adalah firman-Nya yang telah dijamin dengan namanya. Kalau ini merupakan sebuah nyanyian ziarah yang harus kita percaya dan kita ungkapkan dari hati dan jiwa kita. Kita bisa melakukannya di rumah kita masing-masing, di gereja sama seperti ini, atau kapanpun dan dimanapun kita berada. Karena kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan penyembahan kepadanya tidak dibatasi hanya di Yerusalem atau di Samaria saja. Tapi Yesus katakan, kita bisa menyembah Bapa dimanapun. Tapi kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dan kita harus menyadari status kita di atas bumi ini. Kata firman Tuhan, bumi ini bukan milik kita, tapi tanah air sorgawi itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Dan kesanalah kita merindukan untuk tinggal tetap selama-lamanya. Karena begitulah cara para pahlawan iman yang dicatat dalam Ibrani pasal 11 ini telah menaruh harap dan percaya. Mereka sadar mereka hanya pendatang dan perantau di bumi. Karena tanah air yang sebenarnya bagi mereka ada dalam kerajaan surga. Tapi mereka telah percaya pada Tuhan, dan mereka tahu bahwa Tuhan selalu melindungi dan menyertai mereka setiap waktu seumur hidup mereka. Begitulah juga dengan kita, harus menaruh percaya yang sesungguhnya kepada Tuhan sampai Ia datang kembali dan membawa kita ke tanah air yang sesungguhnya dalam kerajaan surga. Tuhan kiranya memberkati kita semua.